Setelah teman-teman dari peserta Verval sasaran keempat atau guru penggerak angkatan 1 sampai dengan angkatan 7 sudah mengajukan berkas, maka kita cek akun SIM PKB kita secara berkala. Kita akan mendapatkan tampilan ajuan data Anda telah disetujui pada PPK dalam jabatan tahun 2023. Nah, kira-kira langkah setelah ajuan data kita disetujui untuk peserta Verval yang sasaran keempat itu kira-kira bagaimana? Kalau misalkan kita cek kembali terkait tentang alur PPK dalam jabatan adalah seperti ini. Nah, selanjutnya kira-kira di sini nanti bagaimana sih untuk sistem rekognisi bagi pendidikan guru penggerak dengan PPK dalam jabatan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk teman-teman dari peserta Verval yang sasaran keempat atau guru penggerak, ini adalah kita melakukan pendaftaran atau Verval administrasi mulai dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 27. Nah, setelah kita melakukan pendaftaran dan mengajukan berkas, kita pantau akun SIM PKB kita secara berkala dan nanti kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Inilah ketika kita melakukan pendaftaran, tentunya mulai muncul di tanggal 22 ya, di siang hari kita mendapatkan tampilan seperti ini. Dari seluruh persyaratan kita untuk ikut PPK dalam jabatan ini kita sudah terpenuhi ya. Inilah semua ditandai dengan semua checklist warna hijau. Nah, di sini untuk persyaratan seleksi akademik. Nah, berikutnya setelah kita melakukan pendaftaran melengkapi segala isian yang diminta pada sistem SIM PKB, maka berikutnya kita ajukan berkas. Setelah kita mengajukan berkas, kita pantau secara berkala, maka tampilan kita adalah seperti ini ya. Ini setelah kita melengkapi berkas, kita ajukan. Selanjutnya di sini ada tampilan yaitu untuk ajuan data Anda ini adalah sudah disetujui ya. Nah, untuk teman-teman peserta Verval sasaran keempat yang merupakan dari teman-teman guru penggerak ya, atau calon guru penggerak yang sedang menempuh pendidikan saat ini. Nah, selanjutnya sambil berjalannya waktu nanti untuk jadwalnya, maka setelah di sini ada tampilan ajuan data Anda telah disetujui. Nah, ketika kita login nantinya akan ada menu pop up seperti ini, yaitu kita dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berikutnya kita bersiap untuk mengikuti seleksi akademik ya. Jadi dengan demikian dapat terjawab sudah, yaitu setelah kita inilah nantinya lulus seleksi administrasi. Ini nanti kita langkah berikutnya ini adalah ikut seleksi akademik. Tentunya ini menjawab dari teman-teman untuk guru penggerak, apakah guru penggerak itu untuk bisa ikut PPG karena ada rekognisi, apakah ikut seleksi akademik atau tidak. Jadi setelah nanti kita di sini lulus seleksi administrasi, langkah berikutnya adalah kita mengikuti seleksi akademik atau pretest PPG. Nah, dan di sini juga teman-teman bisa menyimak ya, ketika teman-teman melakukan pendaftaran di sini adalah persyaratan seleksi akademik ya. Nah, ini persyaratan administrasi. Kalau kita lulus mendaftar seperti ini, maka berikutnya kita berhak untuk ikut seleksi akademik. Dan ini adalah sama halnya dengan dari alurnya, yaitu setelah kita itu adalah di sini melakukan pendaftaran ya, pendaftaran dan juga seleksi administrasi. Inilah kita secara bersamaan untuk saat ini. Berikutnya setelah dari lulus seleksi administrasi, berikutnya kita ikut seleksi akademik. Kalau misalkan kita lulus seleksi akademik, berikutnya kita ikut konfirmasi kesediaan. Nah, langkah berikutnya kita ikut penetapan mahasiswa, kemudian lapor diri dan juga kita ikut PPK dalam jabatan. Nah, pada bagian-bagian inilah di tahap yang ke-6 sampai dengan tahap ke-10 ini adalah yang membedakan antara guru penggerak yang dapat rekognisi dengan dari pendaftar jalur reguler ya untuk PPK dalam jabatan di tahun ini. Jadi langkah berikutnya setelah kita ini lulus seleksi administrasi, berikutnya adalah kita ikut seleksi akademik. Dan seperti yang pernah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu bagi teman-teman yang memiliki sertifikat guru penggerak atau sedang menempuh pendidikan guru penggerak yang kedepannya akan mendapatkan sertifikat guru penggerak seperti ini. Maka di sini untuk PPK dalam jabatan tahun 2023 dan kedepannya ini nanti kita akan bisa dipermudah ya untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, selanjutnya di sini disilahkan untuk mendapatkannya itu nanti diperoleh dengan cara rekognisi ya. Nah, di sini kita pernah membahas terkait tentang aturan pelaksanaan PPG dalam jabatan bagi guru penggerak. Tentunya di sana ada banyak sekali kemudahan untuk guru penggerak pada PPG dalam jabatan. Ya, benar di sini kita bisa mengetahui untuk syarat guru penggerak ini bisa ikut PPG dalam jabatan dan juga perbedaannya itu bagaimana dengan guru reguler. Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk
aturan terbaru pelaksanaan pengadilan jabatan ini adalah merujuk pada Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022 ya, tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Yang mana di sini kita ketika lihat pada pasal yang keempat, ini adalah untuk guru penggerak ini juga termasuk dalam kategori prioritas ya, yaitu guru dalam jabatan yang dimaksud ini untuk ikut PPG ini adalah guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan dari guru penggerak, teman-teman. Nah, berikutnya di sini meskipun kita itu adalah guru penggerak misalkan, untuk bisa ikut PPG ini kita harus memenuhi ini ya, yaitu persyaratan pada bab yang kedua ya, terkait tentang persyaratan. Tentunya di sini adalah sudah terchecklist pada akun SIM PKB kita masing-masing. Sehingga kalau misalkan semua sudah terchecklist, berikutnya kita bisa ikut PPG dalam jabatan, melakukan pendaftaran dalam kategori yang peserta keempat. Nah, di pasal yang ke-11 ini adalah diterapkan juga, yaitu untuk bisa ikut PPG dalam jabatan ini kita harus lulus kedua seleksi ya, yaitu yang pertama ini adalah lulus seleksi administrasi untuk yang saat ini berkas disetujui. Yang kedua inilah kita harus lulus seleksi akademik. Artinya setelah kita lulus seleksi administrasi, tahap berikutnya inilah kita ikut seleksi akademik atau pretest PPG, teman-teman. Inilah untuk penentuan keikutsertaan ini diurutkan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita cek kembali ya. Nah, di sini terkait tentang rekognisi dari program pendidikan profesi guru bagi guru dalam jabatan, ini adalah selanjutnya disebut dengan PPG dalam jabatan kan. Inilah pendidikan yang diselenggarakan dari sarjana, ini adalah untuk mendapatkan sertifikat pendidik yang seperti ini. Nah, dikaitkan dengan pendidikan guru penggerak tentunya adalah di sini program pengembangan profesi ya, melalui pelatihan dan juga pendampingan berfokus pada kepemimpinan pembelajaran. Kita berikutnya akan mendapatkan sertifikat seperti ini. Nah, berikutnya di sini terjadi konversi ya, konversi materi yang dimaksudkan dengan rekognisi ya. Dikonversikan dari materi PGP dengan mata kuliah PPG dalam jabatan, sehingga di sini dapat kita lihat seperti ini. Dan berikutnya di sini terkait tentang aktivitas PPG dalam jabatan bagi guru dalam jabatan yang punya sertifikat guru penggerak atau menjadi peserta guru penggerak angkatan 1 sampai dengan angkatan 7, secara otomatis kan itu terbaca ya pada akun SIM PKB kita masing-masing. Inilah untuk kegiatan-kegiatannya, aktivitas yang dilakukan nantinya. Jadi kita hanya submit laporan-laporan ya, teman. Nah, berikutnya di sini peraturan terkait tentang rekognisi pembelajaran lampau ya, atau RPL. Ini adalah bentuk pembelajaran yang sangat diakui, dikonversikan secara rasional. Inilah penyetaraan rekognisi pembelajaran lampau. Inilah masa kerja dalam satu semester ini berjumlah 3 SKS. Nah, berikutnya ini untuk aktivitasnya, perbedaan dari peserta reguler dengan guru penggerak, teman-teman. Nah, di sini kita mendapatkan sertifikat, berikutnya kita mendapatkan rekognisi ya. Nah, kita dapat rekognisi untuk PPG dalam jabatan. Berikutnya kita akan mendapatkan sertifikat guru penggerak. Namun syaratnya tentunya di sini kita harus lulus seleksi akademik juga kan. Nah, inilah tidak semua pemilik sertifikat guru penggerak ini bisa dipanggil PPG dalam jabatan. Apa yang menyebabkan nggak bisa dipanggil? Manakala kita itu tidak lulus seleksi akademik, teman-teman. Dan di sini ada 6 syarat rekognisi bagi guru penggerak ya. Nah, di sini rekognisi pembelajaran lampau ini adalah bertujuan untuk mendapatkan pengakuan ya, pengakuan capaian pembelajaran untuk melanjutkan pendidikan formal. Inilah terkait tentang untuk juknisnya ya. Nah, inilah dari Persesjen Kemdikbudristek, yaitu nomor 21 tahun 2022 tentang petunjuk teknis, yaitu pelaksanaan program pendidikan profesi guru bagi guru dalam jabatan yang punya sertifikat guru penggerak. Yang mana di sini kita dipermudah untuk yang punya sertifikat guru penggerak bisa mendapatkan yaitu sertifikat pendidik. Nah, ini adalah untuk konversinya tadi yang sudah kita bahas ya, terkait tentang aktivitas-aktivitasnya juga, rasionalisasi, dan berikutnya di sini tahapan-tahapannya. Inilah sama halnya dengan di tahun kemarin. Nah, di sini adalah syarat rekognisi PPG di tahun 2023. Yang pertama, tentunya kita diundang ya di SIM PKB. Nyatanya bagi teman-teman yang saat ini itu guru penggerak atau calon guru penggerak yang sedang pendidikan, kita mendapatkan tampilan yaitu setelah memenuhi persyaratan, kita dapat undangan kan. Kemudian kita melengkapi data, kemudian kita ajukan berkas. Nah, untuk tahap berikutnya setelah kita disetujui berkasnya, berikutnya adalah kita ikut seleksi administrasi kan. Nah, di sini adalah contohnya, kita ajuan berkasnya ini adalah harus disetujui. Berikutnya kita lulus seleksi administrasi.
Setelah lulus seleksi administrasi, kita ini nanti ikut seleksi akademik dan nanti lulus ya. Dan untuk yang berikutnya, yang ketiga, ini syaratnya kita harus lulus seleksi akademik, teman-teman. Nah, nanti kita ikut seleksi akademik ini adalah dengan menggunakan laptop masing-masing ya, yaitu berbasis domisili daring. Soalnya di sini kita kalau misalkan lulus ini akan dapat tampilan seperti ini, yaitu Anda lulus seleksi akademik. Berikutnya tinggal ikut tahap berikutnya, yaitu lapor diri kan, konfirmasi kesediaan, kemudian penetapan mahasiswa, kemudian lapor diri. Kemudian yang keempat ini kita harus dipanggil PPG ya. Nah, di sini untuk penentuan pemanggilannya diurutkan dari masa kerja tentunya, dan juga usia paling tinggi, satuan pendidikan yang dari daerah khusus, dan juga perolehan hasil nilai seleksi yang paling tinggi setelah di rata-rata, dan juga didasarkan dari passing grade yang telah ditetapkan. Kemudian kita lakukan konfirmasi kesediaan. Ini nanti tampilan kita adalah seperti ini. Berikutnya nanti kita ditetapkan sebagai mahasiswa PPG ya. Nah, kita nanti setelah pernyataan kesediaannya tersimpan, berikutnya kita pantau akun SIM PKP. Berikutnya nanti kita akan ditetapkan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan. Tentunya nanti setelah kita lapor diri, tahap terakhir untuk kita yaitu lapor diri seperti ini ke LPTK. Kita persiapkan semua berkasnya. Setelah itu nanti kita ikut alur PPG dalam jabatan rekognisi ya, seperti konversi yang di depan tadi.